pertama-tama marilah kita sama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan presentasi visi misi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Salam serta salawat selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, beserta para pengikut-pengikutnya, keluarganya hingga pada kita nanti di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir di kesempatan kali ini. Jadi sambil mendengar, sambil menunggu jam pulang, kita bisa luangkan waktu. Kenapa ada kegiatan seperti ini? Jadi begini ya, saya cerita dulu. Jadi Bapak Ibu di kegiatan di Platform Merdeka Mengajar itu kan melaksanakan praktek kinerja guru. Nah di situ Bapak Ibu membuat sebuah rencana hasil kerja yang contohnya yang diobservasi oleh kepala sekolah itu ada yang memilih komunikasi yang positif ya, ada yang memilih pengelompokan, ada yang memilih membuat kesepakatan kelas. Seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, itu diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, sekarang lagi kepala sekolah juga ada tugas. Kepala sekolah tugasnya praktik kinerjanya itu yaitu dipilih seperti Bapak Ibu. Jadi dipilih, kemudian nanti diobservasi oleh Ibu pengawas. Dan ini kegiatan akan nanti dinilai oleh pengawas. Pengawas seharusnya bisa hadir, tetapi beliau sudah menyampaikan dari tanggal akhir bulan Mei ini sampai 12 Juni itu beliau tidak bisa, sudah terjadwal, sudah ada jadwal, jadi tidak bisa hadir langsung di pelaksanaan kinerja yang dari saya maksudnya. Jadi diminta divideokan ya, divideokan kegiatan ini, nanti beliau yang menilai melalui video nanti yang dikirim. Itu sekedar menyampaikan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kenapa harus memilih visi misi? Nah, lanjut ya. Jadi kita masuk saja pada presentasi kepala sekolah ini. Sebenarnya ada beberapa program yang dipilih. Selain presentasi visi misi, ada juga program sekolah, ada refleksi pembelajaran. Nah, saya di sini memilih presentasi visi misi. Nah, tentu ada alasan ya. Ada alasan kenapa harus memilih presentasi visi misi. Visi misi SMP Negeri 3 Anggota. Kita mulai dari latar belakang ya. Jadi tadi saya sampaikan latar belakang kenapa saya harus memilih visi misi dalam praktek kinerja. Ya. Nah, jadi saya memilih presentasi visi misi berlatar belakang daripada nilai rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi berdasarkan analisa, kemudian prioritas rekomendasi, kemudian perencanaan berbasis data ya, dalam hal ini rapor pendidikan di SMP Negeri 3 Ampana Kota itu, bahwa ternyata ada nilai kita yang perlu kita tingkatkan nilainya. Di
mana semua itu? Nah, yaitu di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dan karakter. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuka rapor pendidikan yang di 2024 ini? Sudah pernah buka? Oh, belum pernah. Nah, itu disarankan jangan cuma kepala sekolah yang mengakses itu ya, kan semua bisa, guru juga bisa mengakses, masuk di rapor pendidikan, masuk di akun yang ada belajar ID-nya. Jadi di situ kalian nanti bisa pahami nilai-nilai apa yang masih rendah, yang butuh kita tingkatkan di masa di rapor pendidikan 2025 nanti. Nah, ternyata kalau Bapak Ibu sudah buka, nilai yang rendah itu adalah karakter dan kualitas pembelajaran. Tapi yang mengalami penurunan di 2024 ini adalah nilai karakter. Nanti sebentar kita lihat. Sehingga di sini salah satu upaya untuk meningkatkan nilai kualitas pembelajaran kita, kemudian meningkatkan nanti nilai karakter kita di rapor pendidikan itu adalah dengan presentase visi misi pada seluruh warga sekolah termasuk Bapak Ibu Dewan Guru. Lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk pada pada visi misi, tadi kan berdasarkan rapor pendidikan. Nah, apa itu rapor pendidikan? Nah, rapor pendidikan adalah suatu instrumen pengukuran. Jadi dia terdata ya. Ada instrumen yang dipakai untuk mengukur, tidak asal-asal. Yang terdiri dari profil maupun rapor. Tujuannya apa? Untuk memotret kondisi di satuan pendidikan kita. Berarti kalau nilai rapor pendidikan kita yang masih merah, kan ada warna merah, ada kuning, ada hijau. Kalau dia sudah aman baik, ada warna biru. Berarti kalau merah, berarti itu kondisi sebenarnya pada satuan pendidikan kita. Nah, itu yang harus kita benahi. Ya, jadi itu rapor pendidikan itu melihat seperti ini nanti kondisi sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota. Masih banyak yang merah, masih banyak yang perlu dibenahi. Jadi itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang supaya Bapak Ibu kita sama-sama melihat dulu bagaimana kondisi di sekolah kita tadi tuh, yang potret daripada kondisi sekolah itu adalah namanya rapor pendidikan. Coba kita lihat sama-sama ya. Ini bisa Bapak Ibu buka kalau ada terhubung dengan internet. Masih loading dulu. Sama-sama dulu. Mengenai jaringan, insya Allah segera bisa diproses karena kita juga mau berlangganan di Indibis ya. Tadi sudah ada kemajuan sertifikat, sudah diminta registrasi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nilai kayak gitu Alexa. Kalau Alexa aja. Ini saja Pak. Iya, foto-foto. Nah, ini saja ya, kalau misalnya ini saya sudah download. Coba diperhatikan, ini saya sudah download rapor pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk di rapor pendidikan, silakan unduh ya. Unduh dia dalam bentuk Excel. Nah, ini karakter yang saya bilang sedang masih kuning ya. Apa semua masih kuning? Karakter ini masih
sedang. Kualitas pembelajaran tadi juga masih sedang. Kemudian kemampuan literasi numerasi juga masih kuning kita ya. Literasi numerasi, iklim kebinekaan kita sudah hijau, sudah baik. Kemudian apa lagi yang sudah baik? Nah ini yang masih kuning ini, tapi alhamdulillah kita sudah ada peningkatan dari 2023 lalu ya, di mana nilai literasi dan numerasi kita merah waktu itu tahun lalu. Jadi meningkat menjadi kuning. Nah kita lihat di sini level pencapaian untuk karakter itu dia sedang. Ini sedang. Kualitas pembelajaran sedang. Sedang ini dia apa, meningkat atau turun? Itu jangan dulu di apa namanya nih, kayak kuning. Tetapi bisa saja kuning dia masih di level yang aman. Tetapi apakah nilainya turun atau naik? Itu yang kita perhatikan di analisa ini ya. Kalau dia kuning tetapi capaiannya turun dari 2003 turun ke 2004, nah itu yang apa namanya, yang kita hindari, jangan itu ya. Tetapi yang kita perlu apa, apresiasi itu yang ada peningkatannya, meningkat daripada dari 2003 ke 2024. Coba kita lihat nilai karakter dulu ya. Ini capaiannya 4,99. Prioritas rekomendasi ada di sini ya. Nah ini. Oh iya, silakan. Prioritas rekomendasi nilai capaian. Ini ada akar permasalahannya ini di level 1 karakter, level 2 kebinekaan global. Kegiatan benahi itu kita melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Nah ini ada di profil pelajar Pancasila. Nah makanya itu profil pelajar Pancasila P5 itu harus kamu jangan cuma di hari Sabtu Jumat Sabtu itu cuma, maksudnya belum efisien dan efektif saja pelaksanaannya ini ya. Padahal kita harus serius di P5 ini. Ini ternyata ini ya nilai karakter kita pada implementasi itu profil pelajar Pancasila kegiatan pembelajaran di P5. Salah satu yang kita perlu benahi ini ya. Kemudian di karakter juga semuanya tentang peningkatan kompetensi ini ya. Ini juga peningkatan kompetensi GTK. Kalau kemampuan numerasi juga ini ya, domain data dan ketidakpastian. Kita melihat yang ini ya, dari pencapaian itu dari 2023 sampai 2024. Cuma ini internetnya bagus. Kalau dia masuk di internet nah ya, alhamdulillah. Cuma masa ini nih. Nah ini coba lihat kan? Kemampuan literasi ini sedang, tapi naik ya, capaiannya naik dari 2023, naiknya berapa? 10,52. Artinya kita sudah mencapai apa namanya? Meningkat lah, alhamdulillah ya. Dari tahun lalu kita cuma dapat merah, masih merah. Ya ada merah. Kuning sama kuning atau coklat ini? kuning, orange, kuning. Kuninglah sedang, merah masih kurang. Kalau hijau baik, kalau kuning biru amat baik. Nah, kemampuan numerasi juga yang kemarin itu kan merah. Nah, dia ternyata naik ini, naiknya banyak ya, 18,41 dari tahun 2023. Karakter apa? Ternyata turun, walaupun dia kuning tapi turun. Ya itu yang perlu kita, jangan kasih senang-senang kuning, tetapi lihat capaiannya tetap turun ya. Turun dari tahun 2023 3,03 ya turunnya. Nah, yang masih ini nih, iya, ini tetap konsisten ini ya. Keamanan Keamanan ya, peningkatan ya.
Naiknya naik. 1,34 dari 2023. Iklim kebinekaan juga naik ya. Naik. 3,57 dari 2023. Kualitas pembelajaran, nah ini juga naik, tetapi harusnya dia kalau bisa hijau lah. Padahal ini kan kualitas pembelajaran dari tenaga pendidik, dari metode yang kita gunakan di kelas. Kalau digunakan di pendidik, Ya. saya kira kalau dari segi pendidik mungkin iya, karena ada yang mengajar tidak sesuai ilmunya kan. Gitu. Jadi salah satu tidak kesesuaian antara bidang studi yang diajar ya. Oke. Selain itu apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu rasakan kenapa bisa menurun kualitas pembelajaran? Nah, nanti lihat ini akar masalahnya apa. Nah, ini nanti kita lihat. Tapi alhamdulillah artinya kita tidak ada yang berat. Artinya meningkat dan tahun 2023. Nah, kenapa ini nilai-nilai ini dari mana bisa dapat nilai ini? Salah satu yang menentukan itu instrumen penentu sehingga muncul nilai ini kira-kira dari mana? Survei lingkungan belajar. Survei jas. Maka itu setiap bulan September Agustus sudah dibagi itu ya. Kalau ada guru-guru yang tidak isi satu orang, oh itu pengaruh sekali itu sampai turun nilai. Harusnya semua kepala sekolahnya juga. Selain itu apa? Siswa juga. Iya, asesmen itu penentu. Asesmen yang AMBK itu yang kelas 8 itu. Ya. Itu biasanya penentu. Makanya itu asesmen kan soal-soal literasi numerasi. Kalau kita tidak biasakan itu membuat soal-soal literasi numerasi mereka kewalahan nanti menjawab soal pada saat itu penyebabnya nanti kualitas pembelajaran kita Bisa juga sebagai ya, nah itu salah satu. Kemudian ada juga monitoring dari Palu kemarin ya, ada juga dari menguji skill. katanya dia habis kasih monitoring, dia kasih survei itu anak-anak itu. Jadi berdasarkan jawaban anak-anak apa? Ternyata anak-anak bilang mereka baru kali ini dapat soal-soal seperti itu. Betul kan? Karena guru-guru terbiasa membuat soal-soal yang praktis. Nah, sekarang saya himbau Bapak Ibu guru bisa membuat soal-soal yang memuat literasi numerasi. Anak-anak harus membaca sekarang karena sudah hilang sudah berkurang minatnya membaca anak-anak ini ya. Kalau baca itu juga Bapak Ibu guru mungkin juga. Kalau baca HP biar WA itu yang semangat. Nah itu baru diperhatikan dari data-data ini. Nah kita lanjut, kita fokus pada yang karakter ini ya. Kenapa turun dari 2023? Apakah Bapak Ibu benar juga ya? Anak-anak karakter kita ini ya, tentu juga dari jawaban-jawaban dari anak-anak, dari guru, dari sekolah berdasarkan instrumen itu. Nah sekarang pelajari akar masalah nanti Bapak Ibu buka itu ya, pelajari akar masalah apa yang kita harus benahi supaya nilai kita di 2024 naik lagi. Kalau bisa biru ini ya, bisa hijau lah. Kalau sekolah-sekolah lain saya heran orang hijau padahal di pedalaman sana, di Pasokan, di Ulbongga, hijau semua. Aduh, saya bilang bahaya ini sudah lagi benahi kalau hijau. Saya heran, betul ini kalau kepala sekolah saya lihat orang fashion hijau. Nah, itu yang tidak betul itu harusnya jangan operator yang isi. Buru-buru. Itu tuh rata-rata itu. Operator dari pulau tuh. Ternyata dorong yang isi itu instrumen itu. Sehingga itu rapor pendidikannya sudah hijau semua. Sebenarnya kita apa adanya saja kan. Nah, kalau ini kita Bapak Ibu, kalau kita bagus nilainya kita ini, orang ada bantuan nanti nih. Namanya BOS reguler. Ada beberapa sekolah, terutama di daerah pedalaman,
yang nilai rapornya itu meningkat dari tahun ke tahun, walaupun meningkatnya itu sedikit, tidak harus meningkat langsung hijau, tapi dia mengalami peningkatan, tidak mengalami penurunan, itu ada bantuan bos reguler. Bos reguler itu hanya dibuat untuk kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Jadi itu ya. Tolong diperhatikan Bapak Ibu guru. Kita lanjut lagi di slide tadi. Sudah tahu berarti apa nilai di rapor pendidikan kita yang masih kuning, perlu kita benahi. Ini ya, kita lanjut. Kita lanjut pada kegiatan kita tentang visi misi. Jadi hal-hal yang perlu kita benahi itu tentang visi misi di sekolah kita. Apakah ada yang salah di visi kita ini sehingga nilai-nilai rapor pendidikan kita terutama karakter dan kualitas pembelajaran kita rendah? Kalau memang perlu di-update atau diperbaharui, silakan ya, karena visi itu ketika sudah tidak fokus lagi bisa diperbaharui. Oke, kita lanjut pengertian visi dalam pendidikan. Apa itu visi kira-kira Mas Ina? Visi tujuan. Ada lagi yang lain? Visi. Ya, Cita-cita sekolah. Ya, cita-cita atau harapan dari sekolah itu ya. Yang lainnya ada? Harapan ke depan. Ada lagi? Untuk lebih baik ya. Coba kita lihat sama-sama berdasarkan dari pendapat dari teman-teman, kita bisa lihat sama-sama. Visi adalah gambaran ataupun menggambarkan harapan, cita-cita, sebuah impian atau tujuan yang ingin kita wujudkan di masa mendatang. Jadi tujuan kita itu ke depan akan jangka waktu yang panjang. Jadi kita itu namanya sebuah visi. Nah, kita lihat lagi. Kalau misi beda visi sama misi. Visi-misi, masih ingat? Langkah dari visi. Langkah untuk mewujudkan suatu visi itu ya. Yang lain lagi? Ada tambahan? Misi itu wujudkan apa? Langkah untuk mewujudkan dari visi tadi. Ya, apa yang kita rencanakan? Atau penjabaran dari visi tadi ya. Ada lagi yang lain supaya kita bisa gabung-gabung. Ya, misi dalam pendidikan. Nah ini dia berupa pernyataan ya, sama seperti tadi yang disampaikan, berupa tindakan ya. Tindakan apa yang kita atau upaya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi. Itu ya. Jadi misi, langkah yang nyata, tindakan yang akan kita lakukan untuk kita wujudkan visi tadi. Visi sekolah kita. Ya, kita lanjut lagi. Bapak Ibu masih ingat visi sekolah kita? Harus dihafal ya? Aduh, seharusnya ditempel itu di pintu masuk di sekolah. Itu juga ya, harus pas masuk itu sudah ada visi sekolah. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya harus tahu, jangan cuma di kurikulum. Coba misalnya Ibu Hikmah, apa visi sekolah kamu? Kalau misalnya ada teman sekolah tanya atau ibu guru, bisa lupa. Bahaya itu ya. Karena visi itu kita rumuskan dengan seluruh warga sekolah. Impian-impian kita harus kita yang ingin kita inginkan di masa akan datang itu kita
Kita lihat ya, ini isi kita ya. Ingatin ya, dia apa? Peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, berprestasi terampil dan unggul dalam iptek serta peduli lingkungan. Tidak, ini tidak mutlak, ini terus. Bisa tahun depan, bisa berubah. Nah sekarang biasanya visi-visi ini harus dia mencerminkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Harus itu. Biasanya sekarang kalau ada biasa visi di sekolah lain itu ada sesuai dengan terakhirnya biasa ditambah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya, ini kita visi di sekolah kita ya, SMP Negeri 3 Harapan. Nah kita lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi. Visi ini sekarang visi ini harus dia dengan profil pelajar Pancasila. Kalau ditanya lagi ada berapa dimensi atau elemen profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa apa? Ingat ini ada 6. Beriman. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, beragama yang besar, dan berakhlak mulia. Ini harus termuat di visi-visi kita. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada di kelas? Boleh Bu Zara? Ya. Sekali-sekali juga kamu, iya anak-anak kamu ajar nyanyi profil pelajar Pancasila. Itu di TikTok bebas juga. Profil Apa? Dunia sekarang saya lupa. bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong kreatif, pokoknya begitu berkebinekaan bernalar kritis kreatif. Apa? Pokoknya begitu. Itu, ya bisa kamu setiap apel bisa juga kamu kasih menyanyi begitu supaya ada juga kawan siswa di mana tidak tahu, guru tidak tahu. Kegiatan siswa. Iya. MPLS saya ajar, tapi saya lupa. boleh lagi ya untuk Iya, ada lagu itu memang. Iya. Yang ini saya semua lupa dia. Jangan lupa Bapak Ibu karena visi kita harus berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Menyusun misi itu kita harus representasi dari profil pelajar Pancasila selain visi. Bisa diapain ini? Ya, P5 ini memang wajib harus ada termasuk elemen. Nah, sebelum masuk P5 masuk ini. Harus ada di sini kegiatan P5 ini mengandung profil semua profil pelajar Pancasila elemen. Lanjut ya? Lanjut. Nah, ini yang saya bilang misi sekolah itu ya. Tadi kan visi sudah. Kan biasanya banyak di kalimat 1 sampai 12. Apa fungsi misi itu? Misi itu ditetapkan sebagai representasi dari elemen-elemen visi tadi dan elemen profil pelajar Pancasila. Itu ya, ingat itu. Misi bagaimana memuat visi-visi misi dari yang misi dari sekolah kita itu. Jadi harus kita memuat dari visi yang sudah kita sepakati, kemudian harus juga berdasarkan profil elemen dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu ya. Saya kasih kamu satu ya. Berikut misi SMP Negeri 3 Ampana Kota yang sudah ada di KOSP ini. Kalau yang di KOSP itu ada 8 misi pada
pendidikan misi sekolah kita ya maksudnya. Yang pertama mewujudkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kedua apa? Mewujudkan seluruh warga sekolah menjadi disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Disiplin. Kembali pulang ke diri kita, maka kita sudah disiplin, sudah bertanggung jawab. Gitu ya. Yang ketiga, Mewujudkan pembelajaran efektif, inovatif dari guru dan siswa. jadi ini di kualitas pembelajaran ini. Kalau artinya sudah kita laksanakan juga terutama kita sudah punya apa ya keinginan membuat pembelajaran yang inovatif kayak membuat apa pembuatan tempe waktu itu pembelajaran nanti berbasis digital itu sudah inovatifnya ya dan lain-lain sudah pembelajaran apa kayak pamulas ajar anak-anak pakai Canva kemudian mewujudkan rasa kekeluargaan ini kebinekaan global juga yang ada di sini potensi nilai seni budaya iya pokoknya ini budaya ya sekolah bersih hijau dan sehat ini kan impian kita yang ketujuh memiliki 8 standar masih ingat 8 standar apa? Bagaimana? Standar apa? Keuangan baru pembiayaan baru proses standar isi PTK pendidikan dan pendidikan baru sarana dan prasarana standar kurikulum satu SKL itu standar proses standar apa? Standar apa? Itu ya. Jadi harus ditahu itu. Berapa standar nasional? Nah, contoh ya. Bagaimana cara kita membuat misi itu? Atau merumuskan suatu misi dari sekolah kita? Misalnya tadi nomor 1 tadi, standar penilaian tadi. Tadi nomor 1 tadi misi kita apa tadi? Ini ya. Mewujudkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Nah, bagaimana misi ini harus tadi apa harus merepresentasikan dari nilai visi dan profil pelajar Pancasila ketiga ya. Kalau kelima penulisan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi visi dari mana? Kalau yang mewujudkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut berarti visi yang mana? Tadi kan visi kita apa? Masih tulis, ada yang tulis tadi visi? Di foto sudah apa? Apa tadi visi? Coba informasi. Peserta didik yang beriman, bertakwa, bertahap, berprestasi terampil dalam ide serta berdiri. Berarti dari visi tadi itu ada kalimat yang berapa tadi itu peserta didik yang beriman dan bertakwa ada di misi nomor 1 mewujudkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Di P5-nya, di P3-nya apa? Nah, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Coba Bapak Ibu yang misi nomor 2 coba dibuat representasi visinya dari yang mana, P3-nya yang mana. Boleh sekarang? Nah, kita lihat Yang ulang. kedua, mewujudkan seluruh warga sekolah memahami dan memiliki disiplin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, kira-kira dia visinya yang di mana, diambil visi yang mana kira-kira yang nomor 2 visi tadi? Yang Mandiri. Kembali ulang ya. mandiri, Oke. Pelajar Pancasila. Jangan sandar anu. Jangan kore meja. sekolah memahami dan memiliki disiplin bertanggung jawab. Arti di visi yang mana? Peserta didik yang visi yang tadi kita lihat ya. Berarti dia harus berkarakter dan karakter itu kan disiplin, bertanggung jawab termasuk di situ tuh. Berarti di sini ada visi yang menggambarkan karakter.
Sementara kalau di P5, di P3-nya iya mandiri. Nilai mandiri masuk di sini ya. Iya. Mandiri dengan apa lagi? Iya, mandiri saja ya? Iya. Sekarang kalau nomor 3 siapa bisa? Yang ketiga, Saya cuma kasih contoh satu ini. pelajaran efektif, inovatif, kreatif bagi guru dan siswa. Kira-kira yang mana divisi representasi divisi yang mana? Berprestasi, terampil dan unggul dalam iptek. Berarti di IP5-nya, IP3-nya Iya, bernalar kritis. Apalagi? kreatif. Iya. Kreatif dan bernalar kritis. Ada inovatif di situ? Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, berarti dia masuk di bernalar kritis dan kreatif. Ya. Jadi yang berikut. Yang keempat, mewujudkan rasa kekeluargaan dalam lingkungan pendidikan sehingga tercipta situasi belajar menyenangkan. Ini ibu ada. Ya. Dari Yang depan. keempat, mewujudkan rasa kekeluargaan dalam lingkungan pendidikan sehingga tercipta situasi belajar yang menyenangkan. Kira-kira yang mana ini? Peduli lingkungan ya? Peduli lingkungan. Iya, karena IP3-nya pembelajaran nyaman ya? Iya, bergotong royong. Gotong royong. Royong. Karena kalau kelas kita tidak nyaman, tentu juga Iya, kebinekaan global juga. Karena sifat toleransi di sini. Iya, kebinekaan global dengan bergotong royong. baru yang berapa ya? Yang kelima, mewujudkan dan mengembangkan potensi nilai seni budaya daerah dan nasional. Oh, boleh. Kira-kira Pak Anies boleh ikut yang nomor 5 tadi, coba divisi nomor 5. Kira-kira representasi misi yang nomor 5 itu tadi ya? Dari visi yang mana dan P3 yang mana? Profil Mewujudkan dan mengembangkan potensi nilai seni budaya daerah dan nasional serta estetika lingkungan. Kira-kira dari visi diambil visi tadi itu yang bagian apanya tadi itu dengan yang visi tadi baca ulang. Peserta didik yang beriman bertakwa. Budaya masuk Budaya. Ibu ya. Peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, berprestasi, terampil dan unggul dalam Himlek. Terampil, terampil ya di situ. Iya, terampil. Terampil ini maksudnya dalam hal biasanya kan budaya lokal ya, kearifan lokal, mesti tarian yang hampir punah itu bisa diulang. Yang menjadi ciri khas daerah itu. Kreatif juga kan yang masuk. Masuk di kreatif, kebinekaan global. Estetika itu keindahan. Ya. Dia nomor 6. Mewujudkan sekolah yang bersih, hijau dan sehat. Tadi ya, peduli lingkungan tadi kan? Nah, itu juga masuk ya? Iya. Di P3 tadi apa? Kira-kira profil yang mana? Royong. Gotong royong. Bisa juga kreatif kalau anak-anak bisa menggalang Sendiri, mandiri. mandiri. Bisa. Yang terakhir lingkungan bebas narkoba. Iya, beriman bertakwa. Kalau kita dalam diri kita itu punya apa nilai-nilai keimanan, tentu kita tidak Alam mulia masuk. apa menggunakan bahan-bahan haram ini kan? Itu. Kemudian di P3-nya Itu bagaimana bergabung. oh sama ya dengan yang nomor visinya. Jadi mungkin seperti itu contoh kita menyusun misi. Misi sekolah itu berarti dia melihat dari visi yang kita visi yang kita sudah sepakati, kemudian berdasarkan profil pelajar Pancasila, elemen atau dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut lagi. Nah, ini cuma satu contoh yang saya kasih. Nanti tadi kan sudah diskusi sampai 8 tadi ya? 8 dihafal-hafal itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi.
bagaimana agar visi misi yang sudah kita capai, yang sudah kita susun. Tentu kita susun ini harus berdasarkan masukan ya dari kepala dari guru-guru, dari anak-anak peserta ini kita libatkan apa yang mereka inginkan dari orang tua. Sebenarnya merumuskan visi itu harus terlibat seluruh warga sekolah, dari komite pemangku kepentingan ya. Kemudian apa salah satunya juga harus memperhatikan apa? Penentuan visi dan misi itu melihat apa? Yang paling utama melihat karakteristik di lingkungan sekitar kita ini kan beda tentu dengan di SMP 1 dekat dengan perkotaan ramai atau dekat dengan laut kan, kita ini di pedesaan lah kan. Jadi kita lihat tentu kita lebih pada fokus misalnya P5 kita itu lebih pada lingkungan atau menanam ya. Tidak mungkin kita pergi bawa apa sehat bugar misalnya untuk berenang kan jauh. Jadi kita lihat situasi dan kondisi karakteristik. Jadi itu kita harus rumuskan sama-sama. Kemudian visi misi yang sudah kita susun dapat tercapai harus kita sosialisasikan. Jadi rajin-rajin sosialisasi visi misi. Kemudian visi misi itu bisa kita jabarkan dalam program sekolah. Apa program sekolah kita, misalnya budaya apa yang kita ingin tunjukkan, yang kita anggap apa yang paling menarik minat bagi anak-anak, yang paling cocok untuk sekolah itu. Iya, kegiatan itu kan banyak, maksudnya apa yang misalnya budaya positif. Boleh karena sekolah kita kan misalnya rindang, bersih. Kita punya aset itu tuh, banyak pohon-pohon. Boleh kita berarti membuat program sekolah menggerakkan sekolah sehat yang kemarin kita buat kan, itu bisa salah satu kegiatan. Mungkin setiap tahun 2 kali kita buat contoh-contoh supaya dengan tujuan siswa sehat, lingkungan budaya lingkungan sekolah kita juga tetap terjaga. Selain itu apalagi misalnya ke depan kita ingin sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata kan, karena memang kondisi di lapangan memang luas orang dibanding sekolah lain. Maksudnya kalau masih bisa ditata masih bisa kan, itu yang kita melihat dari kondisi sekolah kita, sehingga program yang kita buat itu berdasarkan lingkungan gitu ya. Nah sekarang kita bagian refleksi ya. Coba dijawab nomor 1 Bapak Ibu. Oh iya dong. Iya. Yes. Iya dong. Ya tentu Bapak Ibu. Apakah Bapak dan Ibu turut serta dalam mewujudkan visi dari SMP Negeri 3 Ampana Kota? Ya. 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 2. Apakah Bapak Ibu dan Ibu memahami dengan baik visi dan misi SMP Negeri 3 Ampana Kota? Ya. Semoga memahami baik ya presentasi ini. Memahami baik. Yang 3, bagaimana upaya Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Ampana Kota untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan? Kira-kira apa upaya-upaya satu-satu orang ini mau bayang? Tadi pertama sosialisasi. Yang kedua, Tindakan disiplin. Disiplin unggul alhamdulillah ya. yang ketiga iman takwa. Iman dan bertakwa. Dan sosialisasikan. Upaya kita supaya mencapai visi Sosialisasikan. dan sosialisasikan kepada melalui melalui obor ya. Melalui sosial media apa? Melalui program sekolah Iya. enak ada tambahan sama tahu. Apa? penerapannya Diterapkan, maksudnya diterapkan. Penerapan disiplin. Iya. Melaksanakan disiplin, bertanggung jawab. Berarti yang utama itu mengimplementasikan. Iya.
sudah, maksudnya dari dalam diri kita ini sudah melakukan hal itu dengan baik? Sepenuhnya. Ya, semoga kita ke depan ini sudah apa? Punya niat ya. Artinya dari tahun ke tahun harus lebih baik, menurun. Begitu juga kalau pendidikan. Boleh tolong buktikan? Boleh. Insya Allah. Amin. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini refleksi tadi. Terima kasih. Coba dilihat. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik dan rekreasi. Paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati terpuji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju. Yang dirindukan seorang guru itu bukan dari mengajarnya, tapi di mana dia Memasaknya. Bukan anak di kelas ya. Iya, di mana dia terbaik. di mana dia cari itu suka tuh orang kalau tidak Bagaimana? saya kok tidak masuk anak pakai panggung. Bagaimana anak? Saya kok tidak masuk anak panggil kalau ada. Anak-anak panggil kalau ada di saat itu. Ada, terkadang tidak ada. Iya. Jadi untuk diri kita sendiri kalau masih kurang rasa-rasa sendiri, rasa-rasa untuk lebih baik. Nah, jadi jangan menyeluruh sedikit bu, ini anak-anak susah diatur. Ini saja yang tolong hadirkan gambaran mungkin ibu yang membuat kita masuk ke surga. Anak-anak yang susah diatur, salah satu dari mereka akan menarik tangan kita masuk ke surga. Insya Allah. Jadi masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ingin saya pertanyaan. Untuk sementara cuma sampai sini dulu presentasi visi misi pada Memang observasi siswa ibu korban itu orang ya. Jadi begini, boleh juga kita itu refleksi ya. Jadi begini, refleksi itu bukan untuk kita apa namanya, untuk mengukur sejauh mana apa yang perlu kita tingkatkan ke depan. Jadi mungkin kita bisa mencari umpan balik dari siswa terkait kita mengajar di kelas. Itu selalu harus guru itu selalu umpan balik. Kira-kira mengajarnya ibu bagaimana, apa yang kurang, boleh itu ya setiap selesai pembelajaran. Jangan nanti kalau guru bilang ibu malas masuk di kelas, langsung dimarahin anak yang tulis lagi fotonya nilai saya kasih turun nilai bilang ibu teh masuk di kelas, boleh begitu ya? Itu umpan balik itu kan supaya iya orang jujur itu. Jadi apa yang orang itu untuk perbaikan diri kita ke depan nanti. Jadi bisa setiap orang bisa buat refleksi terhadap pembelajaran kita. Jadi kalau masih ada lagi yang ingin kita diskusikan, iya Mas. Terima kasih Pak Anis ya sudah hadir. Biasanya Pak Anis ini selalu, tapi untuk saya bilangnya Pak Anis harus hadir Pak Anis. Iya. Spesial. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama. Jangan lupa besok kita juga ada simulasi yang pertama, yang kedua ada pendampingan individu untuk CGP Ibu Rehan sama Ibu Dewi. Jadi ada pendampingan dari pengajar praktik. Mungkin tolong berdiskusi bagian ini juga meneruskan visi misi. Ya, iya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.